Sekarang saya perkenalkan satu lagi yang di atasnya, namanya paretalis. Apa itu? Di situ ada watak dan di situ ada baterai mawaddah warahmah. Ya. Gimana cara pakainya Bu Aisyah? Saya kasih ilustrasi, ya. Saya kasih ilustrasi. Oke. Apa ilustrasinya? Dengar ya. Suami saya, kalau saya bilang sama dia, "Mas, HP aku rusak." Dia dengan sigap, "Mana? Sini saya betulin." Itu suami. "Mas, kacamata aku patah." "Sini saya betulin pakai lem Korea." Di Korea lagi. "Ayah, obat hipertensiku habis." Dia tahu istrinya hipertensi ya, karena dari bapak ibu hipertensi. "Nanti ya, saya habis pulang kantor saya ambilin ya." Atau kadang dia WA saya, "Obatmu apa aja yang masih ada dan mana yang sudah habis?" "Ya, aku nggak ada yang nganter, nanti saya kirim mobil sama supirnya." Begitu terus. Tapi saya selalu berpikir gini, sebetulnya suami saya cinta nggak ya sama aku? Dan saya bilang gini, kalau cuma ngambil obat mah suruh orang lain, HP rusak mah bisa dibetulin orang lain. Sekarang mah nggak usah dikirim mobil, pakai Grab aja kan gitu ya. Kenapa saya begitu? Ternyata baterai mawaddah warahmah suami istri, ya, itu susunannya beda. Maksudnya apa Bu Aisyah? Baterai di otak itu ada 5 jenis Bu. Berapa Bu? 5. Makanya kalau ibu pegang gini tuh bener 5 tuh baterainya tuh, Masya Allah ya. Nggak ada yang kebetulan, ya. Nah, tapi susunan baterai 1, 2, 3, 4, 5 suami istri itu susunan baterainya beda-beda. Apa maksudnya Bu Aisyah? Baterai kasih sayang atau baterai mawaddah warahmah di otak kita itu sifatnya harus di-charge setiap hari baterai itu. Caranya bagaimana nge-charge-nya? Ada caranya. Cara menge-charge itulah yang namanya bahasa kasih. Jadi bahasa kasih adalah ya cara menyampaikan cinta ya seorang pasangan hidup ke pasangan hidup lainnya. Kadang nggak dimengerti. Kenapa? Karena baterai kasih sayangnya, baterai mawaddah warahmahnya urutannya beda. Suami saya urutan baterainya ternyata ini terkenal dengan istilah bahasa kasih pelayanan. Dia layani saya. Itu berarti dia cinta. Saya tahu juga sih, makanya kita sering gini kasih komentar sama suami. Suami saya tuh baik sih sebetulnya sih, kan gitu ya. Sebetulnya dia baik sih, cuman gimana gitu. Kenapa? Karena ternyata baterai saya yang pertama itu bukan baterai pelayanan. Baterai saya yang pertama itu adalah ya ada istilahnya bahasa kasih sentuhan fisik. Saya merasa dicintai kalau suami saya misalnya lagi jalan-jalan, dia gandeng saya, paling enggak peluk begini nih. Ya Allah, dia cinta banget. Dan baterai saya sentuhan fisik di-charge. Tapi apa yang terjadi? Ini sangat jarang terjadi. Suami saya kalau jalan sama-sama, dia 2 meter di depan saya. Siapa yang suaminya begitu? Ya sudah, sama kita. Dia 2 meter gitu. Pernah dulu saya jengkel Bu, ngambek malu moments. Dia jalan 2 meter, saya berhenti nggak mau jalan. Dia baru sadar setelah 10 meter. Wih, so istri saya nggak ada. Ada yang begitu Bu? Itu yang bikin baterai saya nggak ke-charge, makanya sering hampa. Banyak istri begitu. Tapi setelah saya tahu tentang ilmu teori baterai kasih, saya sampaikan sama suami, "Mas, maaf ya, selama ini aku selalu tanya kamu sebenarnya cinta nggak sama aku. Ternyata baterai kisah, baterai mawaddah warahmahnya beda urutannya. Aku itu baterainya sentuhan fisik, please. Jadi kalau lagi setiap hari peluk aku." Ingat ya, menyampaikan baterai apa kita, ya urutan baterai kita harus cara manja seperti ilmu tadi. Ya. Apa yang terjadi? Karena suami bahasa kasihnya sentuhan fisik bukan nomor 1, dia mungkin nomor 5. Dia berusaha juga peluk saya. Tapi bagaimana? Begini gayanya nih. Saya tahu muka dia nggak ke saya, tapi nggak apa-apa, saya dipeluk saja, baterai nyala.
Ya, nah ini. Ada lagi ilustrasi. Teman saya, anak Al-Azhar, SMA Al-Azhar, mungkin ada di sini teman-teman SMA ya. Ya, laki-laki nih ya. Waktu reuni, karena teman saya tahu saya konsultan pernikahan, dia sempetin curhat sama saya. Aisyah, sini. Kenapa? Gue heran. Ya, istri gue puji-puji, dia nggak suka. Setiap aku puji, katanya dia bilangnya, saya setiap istri saya puji. Apa dia bilang? Ngapain puji-puji? Itu, buang sampah di dapur. Istrinya ngomong gitu. Saya heran Aisyah, bukannya perempuan senang dipuji? Saya langsung paham. Oh, ini berarti baterai mawaddah warahmamu, baterai kasihmu beda dengan istri. Suami yang senang memuji, berarti baterai kasih yang pertamanya adalah pujian. Paling tidak, waktu kita dipuji, kita harus bahagia. Ya, Bunda cantik banget. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Abi. Bunda senang banget. Minimal gitu. Ya. Selain minimalnya apa Bu Aisyah? Harus bales juga. Abi juga ganteng, makin tua makin ganteng. Itu yang diinginkan. Ya. Tapi si istrinya teman saya itu, dia bukan bahasa kasihnya pujian. Makanya waktu dipuji dia merasa lebay. Dia senang dipuji, tapi cukup sebulan sekali. Kenapa? Baterai pujiannya mungkin urutan yang nomor 5. Makanya dipuji setiap hari dia merasa lebay. Dia lebih senang, dia merasa suaminya mencintai dia. Kalau apa? Bantuin dia di rumah, buang sampah, jagain anak. Paham ini? Iya. Bu Aisyah, gimana ya caranya tahu baterai kasih? Baterai kasih ya akan di-charge dengan 5. Apa itu? Sentuhan fisik, pelayanan, ya, waktu, kata-kata pujian atau yang mendukung, dan hadiah. 5-5-nya kita punya Bu, 5-5-nya kita suka Bu. Cuman urutan baterai itu benar-benar kayak baterai begini, 5 gini Bu. Menurut ilmu fisika, kalau baterai pertama diisi, maka baterai berikutnya diisi juga. Ya, kalau ada istri sudah mulai mikir, dia sebetulnya sayang nggak sama aku, berarti udah mulai lobat ya Bu. Atau tiba-tiba ada istri, dia tinggalkan suaminya, itu kosong berarti baterainya. Atau ada suami, istrinya sudah baik banget, ya, masakan suaminya, ya, cucikan bajunya, setrikakan, tapi suami juga tetap tinggalkan, berarti ada baterai suami itu yang kosong. Ini bahaya.